Ayo. Abah! Abah berhenti, Abah! Abah! Bagaimana Afifah? Tuh ke sana ke atas. Mbak, ini ada apa sih sebenarnya? Kasihan yang Afifah, Uak nuduh yang bukan-bukan. Jadinya disiksa deh. Kamu gak akan bisa. Sekarang kamu gak akan bisa lagi. Abah, aku mohon jangan sakitin aku, Bang. Ya, tapi kamu harus dihukum karena kamu udah berani ngelawan Abah. Kamu harus dihukum ya. Ajar terus. Sekarang kamu harus merasakan bisi panas ini. Kamu berhenti, Abah. Udah Abah jangan celakain Afifah. Ini hukuman buat dia. Dia sudah ngelawan Abah. Abah berhenti. Rehan, kamu kenapa? Allah Akbar. Alek. Wah! Teteh! Teteh! Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu lihat Uwa jadi celaka. Abah kenapa nyalain Rehan? Abah yang dorong Uwa, Abah yang nyelakain Uwa. Kamu yang salah, kamu yang salah. Kalau kamu nggak selingkuh sama si Afifah, nggak akan kayak begini, nggak akan Abah hukum dan nggak akan terjadi kayak begini. Kamu salah. Astagfirullahaladzim, Abah. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Sekarang kita harus bawa Teteh ke rumah sakit. Aa, tolong angkat Teteh. Bawa ke mobil ya. Coba. Astagfirullahaladzim. Rehan, ini semua gara-gara kamu, gara-gara Afifah. Jadinya kayak gini. Abah marah, Telis celaka. Gara-gara kamu berdua. Kenapa Abah nyalain aku terus sama Mas Rehan? Tapi membantah pun percuma. Abah pasti nggak mau ngalah. Heh, Apipong, nggak usah so sedih deh. Ini semua tuh gara-gara lo, tau nggak? Lo tuh pembawa sial di keluarga gue. Kacau. Asma, Teh, udahlah, jangan memperkeruh suasana kayak gitu. kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Bukan Afifah yang rusak keluarga kita, kamu tahu kan siapa? Susah sih kalau lagi jatuh cinta mah. Kacau. Coba ngomong lagi sama A. Coba ngomong lagi kayak gitu. Rehan, Asma bener. Bener. Kamu tuh cinta sama Afifah. Udah jelas-jelas hubungan kamu nggak boleh. Udah jelas-jelas dia jadi istri Abah. Masa dia cinta? Ngawur kamu tuh. Udah. Abah, Aa. Duh, ini kan rumah sakit. Jangan membahas di sini. Jangan pakai emosi, ya Allah. Pasien-pasien kan terganggu semuanya. Rehan, kamu harus melupakan Afifah. Semakin cepat kamu melupakan dia, itu lebih baik. Dan kamu Afifah, kamu juga harus melupakan Rehan. Karena kalian tidak akan pernah bisa bersatu. Meskipun Abah menceraikan kamu. Umi bener. Umi bener. Udah dibacain sama Umi tuh. Bagaimana aturannya. Kalian tuh nggak bisa bersatu. Udah lupain deh. Umi kenapa ngomong gitu sama Rehan? Umi tahu persis Rehan cinta sama Afifah. Rehan sama Afifah itu saling cinta, Umi. Abah enggak. Abah nggak pernah cinta sama Afifah. Abah nikah sama Afifah cuma untuk nyiksa Afifah. Di dalam surat An-Nisa ayat 22, Allah berfirman, dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kamu, terkecuali di masa yang telah lampau. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang engkau tempuh. Umi bener. Kamu dengar nggak? Ayatnya udah dibacain sama Umi. Jadi jelas bagaimana hukumnya. Udah jangan ngarepin istri Abah lagi.
Jadi, perawat yang ada di tayangan CCTV ini, kamu kan? Saya benar-benar tidak menyangka kamu bisa berbuat sehina ini. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Bu, tolong Bu. Maafin saya, jangan dipecat Bu. Saya melakukan itu semua karena terpaksa. Saya butuh uang untuk biaya anak saya sakit, Bu. Tolong Bu, jangan dipecat saya. Maaf Tika, pihak rumah sakit tidak bisa mentolerir kelakuan kamu ini. Jadi mulai hari ini, kami resmi memecat kamu. Silakan kembalikan kartu tanda pengenal kamu. Ayo cepat kembalikan. Terima kasih. Sekarang kamu boleh pergi. Jadi itu sudah ketentuan dari Allah. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi sebaiknya kalian lupakan perasaan kalian. Itu kan Umi Marwah. Kenapa dia ada di rumah sakit ini ya? Setiap saya lihat Umi di TV, saya jadi teringat beberapa tahun yang silam. Saya nggak akan pernah lupa. Itu pasti anak laki-laki Umi Marwah. Ternyata dia sudah tumbuh dewasa. Keluarga Nyonya Elis. Enggak, ini kita keluarga. Saya adiknya. Saat ini Nyonya Elis keadaannya kritis. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami minta bantuan keluarga untuk berdoa ya. Apa saya boleh lihat kakak saya dong? Boleh Pak, tapi hanya berdua ya. Umi, ayo. Baik, silakan. Pertengkaran ini terjadi semuanya karena aku salah paham sama Mas Rehan. Kalau aja aku menolak dibonceng sama Mas Rehan, pasti ini semua nggak akan terjadi. Afifah, kamu mau kemana? Aku mau ke musola. Aku mau doain Teteh, semoga Teteh cepat sembuh. Gimana pun juga, kejadian itu karena aku semuanya. Afifah, kamu nggak perlu nyalain diri kamu sendiri. Aku tahu Uwa, aku tahu Abah. Walaupun kamu nolak aku anterin, Abah sama Uwa akan tetap nyalain kamu. Kamu udah keluar dari rumah, kamu udah melanggar perintahnya Abah. Banyak alasannya. Mas Rehan, aku mohon sama kamu jangan deketin aku lagi. Kamu dengar kan tadi Umi ngomong apa? Apapun yang terjadi kita nggak akan pernah bisa bersatu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kamu lupain aku. Karena aku juga akan melupain kamu. Tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih Ya Allah, jika aku tidak ditakdirkan berjodoh dengan Mas Rehan, kenapa aku harus mencintai dia? Kenapa Engkau mempertemukan aku dengannya, ya Allah? Aku gak sanggup menanggung rasa sakit hati ini. Aku mohon, hilangkanlah perasaanku pada Mas Rehan, ya Allah. namun saat sinarnya datang aku harus meninggalkan semuanya. Ini semua gara-gara Afifah.
AA menutup hatinya dari perempuan lain demi menunggu Afifah. Tapi apa hasilnya? Mereka tetap gak bisa bersatu. Dan sekarang AA malah jadi kayak gini. AA, udahlah AA, nggak usah sedih terus. Iya, AA. Udahlah, gak usah mikirin perempuan itu. Kayak gak ada perempuan lain aja. Kalian gak usah ikut campur. Ini urusan AA. Gimana nggak mau ikut campur? Kita kan adanya AA. Kita nggak mau ngeliat AA kayak gini terus. Udahlah. AA bilang gak usah ikut campur bisa. AA. Susah banget sih bilangin AA. Udah deh, semoga AA nggak kenapa-napa. Kasian dia kalau sedih terus kayak gitu. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Teteh. Umi, awas ya. Kalau sampai Telis nggak ketulungan, Afifah sama Rehan, Abah aduin ke polisi. Teteh. Di mana ini? Sep, Teteh di mana? Mau sakit. Kenapa Teteh ada di sini, Sep? Rehan mana? Rehan nggak apa-apa kan, Sep? Teteh, kenapa sih begitu melek? Nanyain yang enggak. Kenapa nanyain Rehan? Asep teh kumaha? Rehan teh kan keponakan kesayangan Teteh. Teh, maafin Umi ya. Gara-gara Teteh mau nyelamatin anaknya Umi, malah Teteh jadi celaka. Teteh mau pulang, Sep. Teteh nggak mau lama-lama di sini. Asep juga setuju. Nggak usah lama-lama di sini. Biar nggak usah mahal-mahal bayar rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Abah. Masa untuk kesembuhan kakaknya aja kok ngomongnya kayak begitu? Ya udah, Umi yang bayar rumah sakit ya. Umi yang bayar. Ini juga kejadian ini kan gara-gara itu anak kesayangan Umi, ya kan? Bikin celaka Telis. Jadi Umi yang bayar. Udah deh, sekarang gini. Lebih baik kita tanya ke dokter. Teh tunggu ya. Tanya ke dokter. Kapan Teteh bisa pulang? Ayo sini. Cepat. Selamat sore Bu Elis. Selamat sore. Gak nyangka ya, akhirnya kita ketemu lagi. Kamu teh salah ya? Mungkin Ibu Elis lupa sama saya. Tapi saya tidak akan pernah lupa sama Bu Elis. Tadi juga saya ketemu sama anak Ibu. Dia itu sekarang tumbuh dengan tampan ya. Anakku. Dia tahu soal anakku. Sudah Iya dok. Ini putranya. Ini anak saya dok. Iya Bu. Selamat ya Bu. Anak Ibu laki-laki. Terima kasih dok. Maaf Bu, suaminya ada di sini untuk mengazankan anaknya. Kasihan anakku. Dia akan tumbuh tanpa sosok ayah. Pacarku Mas Rino gak mau tanggung jawab dan menghilang begitu tahu aku mengandung anaknya. Aduh, aku pun terpaksa menyembunyikan kehamilanku. Maaf dok, suami saya nggak ada di sini dok. Tapi saya boleh minta tolong kan dok? Boleh Bu. Tolong azanin anak saya ya dok. Punten ya dok ya. Bisa Bu. Aduh, sekarang aku harus pergi kemana? Aku nggak mungkin membawa bayi ini. Pasti akan dicemoohin sama keluarga karena lahir tanpa seorang bapak. Aduh, gimana ini? Aduh, ada Asep di dia. Duh, kumaha ya teh. Padahal
Padahal aku udah ninggalin keluarga 1 tahun gara-gara anak ini. Aduh, gimana ini ya? Pak Asep? Pak Asep? Pak? Sus? Istri Asep sudah melahirkan? Iya, sudah. Tapi bayinya meninggal. Dan sekarang istrinya sedang pingsan karena mengalami pendarahan. Istrinya tahu nggak kalau anaknya sudah meninggal? Enggak, Bu. Belum tahu. Sus, tolong pegang anak saya. Saya minta mohon banget, punten. Tolong tukar anak saya dengan anak Asep. Punten. Sebentar. Maksud Ibu mau menukarkan bayi Ibu dengan bayi Pak Asep? Iya. Tapi kenapa ya, Bu Elis? Saya dengan Asep kakak adik. Jadi anak saya pasti akan bahagia kalau tinggal dengan keluarga Asep. Dan suster tahu kan, Asep dan Marwah kalau tahu anaknya masih hidup pasti dia bahagia. Mereka bahagia. Bener kan, Sus? Tolong, punten. Sus. Ini untuk suster. Tapi tolong, jangan ada yang tahu ya. Jangan ada yang tahu masalah ini. Punten ya, Sus. Iya, Bu. Suster? Iya, Pak. Apakah istri saya sudah melahirkan? Iya, sudah, Pak. Selamat anak Bapak laki-laki. Syukurlah. Boleh saya menggendongnya, suster? Oh iya, boleh. Silakan. Aduh. Ganteng banget anak Abah.